Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kila. Kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah heroik di masa awal kerajaan Islam di Indonesia, yaitu perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis di Malaka. Nah, kisah ini bukan hanya tentang perang, tapi juga tentang semangat persatuan, keberanian, dan tekad bangsa kita dalam melawan penjajahan yang mengancam Nusantara. Yuk kita mulai ceritanya. Jadi, perlawanan ini terjadi pada awal abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1513, 2 tahun setelah Portugis merebut Malaka pada 1511. Malaka saat itu adalah pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Jadi, siapapun yang menguasai Malaka, maka dia menguasai jalur perdagangan penting di Asia Tenggara. Kesultanan Demak yang berkuasa di pantai utara Jawa merasa terancam, karena jika Portugis menguasai Malaka, maka hubungan perdagangan dan kekuatan Islam di Nusantara juga akan terancam. Nah, tokoh utama dari perlawanan ini adalah Pati Yunus. Dia merupakan putra dari pendiri Kesultanan Demak, yaitu Raden Patah. Setelah ayahnya wafat, Pati Yunus naik tahta dan dikenal sebagai pemimpin muda yang berani dan tegas. Rakyat sangat menghormatinya, bahkan memberi gelar sebagai Pangeran Sabranglor, yang berarti pangeran yang menyeberang ke utara karena keberaniannya melawan Portugis di Malaka. Latar belakang perlawanan ini bermula dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sejak itu, Portugis memonopoli perdagangan dan menindas para pedagang Muslim. Mereka juga mulai menyebarkan pengaruh agama Kristen dengan kekuatan militer yang besar. Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam terbesar di Jawa merasa harus membela kepentingan umat Islam. Bagi mereka, melawan Portugis bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keyakinan dan kehormatan. Tahun 1513, Kesultanan Demak bangkit dengan tekad yang membara. Di bawah pimpinan Pati Yunus yang dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, sebuah armada laut besar dibentuk. Lebih dari 100 kapal perang dan ribuan prajurit pemberani bersiap meninggalkan pelabuhan Jepara. Tujuan mereka hanya satu, merebut kembali kota Malaka dari tangan Portugis, penjajah yang telah menguasai jalur perdagangan penting di Asia Tenggara. Perjalanan menuju Malaka bukan perkara mudah. Angin laut, ombak besar, dan perjalanan jauh tak menyurutkan langkah para prajurit Demak. Mereka berlayar dengan penuh keyakinan, membawa semangat jihad, membawa tekad suci untuk membebaskan negeri dari penindasan asing. Namun, sesampainya di Malaka, kenyataan yang mereka hadapi jauh lebih berat dari perkiraan. Benteng Portugis menjulang kokoh di tepi pantai, dijaga ketat oleh serdadu bersenjata lengkap. Portugis memiliki meriam besar, kapal perang besi, dan persenjataan modern, sesuatu yang belum pernah dihadapi oleh pasukan Nusantara sebelumnya. Pertempuran pun akhirnya meledak di lautan. Suara dentuman meriam mengguncang udara. Bola-bola api menghantam kapal-kapal Demak, membuat air laut seakan mendidih. Namun, pasukan Pati Yunus tidak gentar sedikit pun. Mereka terus maju, menyerbu dengan keberanian luar biasa, walau kapal demi kapal mulai karam. Di tengah serangan yang begitu dahsyat, Pati Yunus tetap berdiri di geladak kapalnya, memberi semangat kepada prajuritnya. Ia tahu perjuangan ini berat, tapi ia tidak pernah mundur. Sayangnya, meski telah bertempur habis-habisan, serangan Kesultanan Demak belum berhasil menaklukkan Malaka. Banyak prajurit yang gugur sebagai syuhada, dan sebagian besar armada hancur diterjang meriam Portugis. Dari pertempuran itu, Pati Yunus gugur sebagai pahlawan di medan perang. Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi semangat perjuangan Demak tidak pernah padam. Kematian Pati Yunus justru menjadi api yang menyulut semangat generasi selanjutnya untuk terus berjuang. Sepeninggalannya, tahta Kesultanan Demak diteruskan oleh Sultan Trenggana, yang melanjutkan cita-cita besar Demak untuk menyatukan dan memperkuat kekuasaan Islam di tanah Jawa.
Di bawah kepemimpinannya, Demak memperluas pengaruh hingga ke Jawa Timur dan daerah pesisir lainnya. Walau gagal merebut Malaka, perlawanan Kesultanan Demak tetap tercatat dalam sejarah sebagai simbol keberanian bangsa Nusantara. Dari perjuangan itulah lahir keyakinan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, tidak akan pernah tinggal diam menghadapi penjajah. Semangat Pati Yunus dan pasukan Demak menjadi warisan berharga, bahwa kebebasan dan kedaulatan adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan, meski dengan nyawa sekalipun.